Bagaimana perasaanmu jika di hari pernikahanmu, pria yang berdiri di sampingmu bukan seorang pangeran, melainkan seorang pria berpakaian lusuh yang saban hari meminta-minta di ujung jalan? Lebih menyakitkan lagi, pernikahan itu terjadi bukan karena cinta, melainkan karena ibumu sendiri yang menjual masa depanmu demi melunasi utang keluarga. Kenapa ibu tega? Kenapa harus pria pengemis itu, Bu? Bentak Maya dengan mata berkaca-kaca. Ibunya hanya menatap dingin tanpa rasa bersalah. Karena cuma dia yang mau membakar semua surat utang keluarga kita, Maya. Gak usah banyak protes. Tapi siapa sangka, di balik bau apek dan baju compang camping pria itu, ada rahasia besar yang sanggup meruntuhkan dunia maya. Rahasia tentang identitas asli, pengkhianatan darah di masa lalu, dan cinta yang akhirnya datang saat segalanya sudah terlambat. Sebelum kita masuk ke kisah selengkapnya, absen dulu yuk. Kalian menonton video ini dari kota atau daerah mana saja nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan mari kita doakan bersama di kolom komentar, semoga siapapun yang sedang berjuang melunasi utang keluarga diberikan kemudahan rezeki dan kebahagiaan. Amin. Maya adalah mahasiswi tingkat akhir yang masa depannya hancur dalam semalam. Ibunya yang terlilit utang judi dan gaya hidup menggadaikan nasib Maya kepada seorang pria bernama Aris. Aris dikenal sewarga sekitar sebagai pengemis lusuh yang kerap mangkal di depan pasar. Pernikahan digelar sangat sederhana, bahkan terlalu menyedihkan. Tanpa gaun indah, tanpa senyum bahagia. Hari-hari pertama pernikahan terasa seperti neraka bagi Maya. Kebencian menguasai dadanya. Setiap kali melihat Aris, rasa jijik dan amarah menyatu. "Jangan pernah sentuh aku," teriak Maya suatu malam saat Aris mencoba meletakkan secangkir teh hangat di mejanya. "Kamu pikir dengan melunasi utang keluargaku, kamu bisa memiliki tubuh dan jiwaku?" Aris hanya menunduk. Suaranya tenang, sangat kontras dengan penampilan luarnya. "Aku tidak pernah berniat membelimu, Maya. Aku cuma ingin menjagamu." "Jijik aku dengarnya. Pergi!" bentak Maya sambil membuang muka. Tepat di hari kelima pernikahan mereka, sebuah kejadian mengubah segalanya. Maya yang baru pulang kuliah melihat sebuah mobil sedan hitam seharga miliaran rupiah berhenti di gang sempit depan rumahnya. Seorang pria berjas rapi, bertubuh tegap, dan beraroma parfum mahal keluar dari pintu penumpang. Maya terpaku. Wajah itu, garis tubuh itu, Aris? Bisik Maya hampir tak percaya. Pria itu menoleh. Senyum tipis mengembang di wajahnya yang kini bersih dan tampan. Aris bukan pengemis. Ia adalah Aris Perkasa, tunggal sekaligus pewaris dari Perkasa Group. Penyamarannya sebagai pengemis selama bertahun-tahun adalah caranya melarikan diri dari wanita-wanita pemburu harta demi mencari sosok yang mau menerimanya tanpa melihat status sosial. "Kenapa kamu membohongiku?" cecar Maya saat mereka berbicara empat mata. Aris menatap Maya dalam-dalam. "Aku tidak membohongimu, Maya. Aku hanya ingin kamu melihatku sebagai manusia biasa, bukan sebagai tumpukan uang." Namun, rahasia Aris tak berhenti di situ. Mengapa Aris secara spesifik memilih keluarga Maya? Suatu malam, Aris menyerahkan sebuah map hitam kuno kepada Maya. Di dalamnya terdapat dokumen perjanjian bisnis puluhan tahun lalu. Terungkap fakta kelam, almarhum ayah Maya dulunya adalah sahabat kepercayaan ayah Aris. Namun demi harta, ayah Maya mengkhianati perusahaan keluarga Aris hingga bangkrut dan menyebabkan ayah Aris wafat karena serangan jantung. "Ayahmu merampas segalanya dari keluargaku," ucap Aris dengan nada getas. "Pernikahan ini awalnya adalah rencana balasan, perjanjian penembusan dosa antara ibumu dan aku." Maya terduduk lemas, air matanya menetes. Rasa bersalah yang teramat sangat menyelimuti dadanya. Orang yang selama ini ia benci dan hina ternyata adalah korban dari kejahatan ayahnya sendiri. Namun Aris menggenggam tangan Maya.
Tapi saat aku mengenalmu, rasa dendam itu hilang. Aku tidak melihat kejahatan ayahmu di matamu. Aku cuma melihat ketulusan. Hati Maya hancur berkeping-keping, bukan lagi karena benci, melainkan karena rasa malu dan bersalah yang membakar dadanya. Pria yang selama ini ia ludahi kata-kata kasar, pria yang ia suruh tidur di lantai berselimut sarung tipis, adalah korban dari kejahatan darah dagingnya sendiri. Dan luar biasanya, pria itu membalas racun masa lalu dengan madu ketulusan. Perlahan, sikap Maya berubah total. Tak ada lagi bentakan, tak ada lagi pandangan jijik. Maya mulai menyiapkan sarapan setiap pagi, merapikan pakaian Aris, dan menunggu pria itu pulang di ambang pintu. Suatu malam, di bawah pendar lampu kamar yang remang, Maya memberanikan diri menggenggam jemari Aris. Ada gemetar halus di tangannya. "Mas, maafkan aku," bisik Maya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Maaf atas semua kata-kata jahatku. Maaf atas kejahatan almarhum ayahku. Bisakah, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menjadi istri yang sebenarnya?" Aris menatap Maya lama sekali. Ada binar bahagia yang tak mampu disembunyikan dari matanya yang sayu. Ia mengusap lembut pipi Maya. "Aku sudah memaafkanmu sebelum kamu memintanya, Maya. Cinta itu tidak pernah menghitung kesalahan." Malam itu, untuk pertama kalinya, dua jiwa yang terluka saling memeluk hangat. Maya akhirnya merasakan bagaimana rasanya dicintai oleh seorang pria sejati. Rasa benci bertransformasi menjadi cinta yang begitu dalam dan menggebu-gebu. Namun kebahagiaan itu terasa begitu singkat, seolah takdir sengaja memberi Maya rasa manis hanya untuk membuatnya makin menderita saat rasa pahit itu datang. Beberapa minggu setelah hubungan mereka membaik, Maya sering menemukan bercak darah di kamar mandi dan sapu tangan Aris. Tubuh Aris yang tadinya tegap makin hari makin kurus, wajahnya pucat pasi, dan ia sering terbangun di tengah malam sambil meringis kesakitan memegang dadanya. "Mas, kita ke rumah sakit ya. Kamu sakit apa sebenarnya?" Puji Maya panik saat melihat Aris terkulai lemas di sofa. Aris mencoba tersenyum meski bibirnya sudah memutih. "Hanya lelah, Maya. Tubuhku cuma butuh istirahat." Hingga akhirnya kenyataan pahit itu terkuak. Aris mengidap kanker stadium akhir yang sudah menyebar. Penyamarannya sebagai pengemis dulu ternyata bukan hanya sekadar melarikan diri dari wanita pemburu harta, tapi juga cara Aris menghabiskan sisa usianya yang divonis tak lama lagi mencari satu alasan untuk bertahan hidup. Dan alasan itu adalah Maya. Suasana di bandara siang itu terasa begitu kelabu. Aris harus segera diterbangkan ke Jerman untuk menjalani perawatan darurat. "Aku ikut, Mas. Tolong izin aku ikut. Aku istri kamu, aku yang harus merawatmu." Tangis Maya pecah di tengah keramaian bandara. Ia memeluk erat pinggang Aris, tak mau melepaskannya. Aris memegang kedua bahu Maya, menatap matanya dalam-dalam dengan sisa-sisa tenaganya. "Tidak, Maya. Tetaplah di sini dan selesaikan kuliahmu. Janji padaku, kamu harus jadi wanita yang mandiri dan kuat," ucap Aris pelan. Suaranya parau. Ia mencium kening Maya sangat lama. Sebuah ciuman yang terasa seperti lambaian tangan terakhir. "Tunggu aku. Kalau aku sembuh, aku akan pulang dan membuatkanmu taman bunga di belakang rumah." 3 bulan berlalu. 3 bulan yang terasa seperti ribuan tahun bagi Maya. Setiap detik ia habiskan dengan memandangi ponsel, menunggu kabar dan berdoa tanpa putus di atas sajadah malamnya. Sampai pada suatu sore yang gerimis, telepon itu berdering. Bukan suara Aris yang terdengar di ujung telepon, melainkan suara pengacara keluarga perkasa dengan intonasi berat dan penuh duka. "Ibu Maya, Pak Aris telah berpulang sejam yang lalu. Beliau mengalami komplikasi kritis."
Prang! Ponsel di tangan Maya terlepas, jatuh berkeping-keping di lantai. Dunianya runtuh seketika, pandangannya gelap, dadanya sesak luar biasa hingga ia sulit bernapas. Maya meraung menangis, memukul-mukul dadanya sendiri di tengah ruang tamu yang sepi. Seminggu kemudian, pengacara Aris mendatangi Maya dan menyerahkan sebuah map tebal beserta sebuah kotak kayu kecil. Aris ternyata telah memindah tangankan seluruh aset pribadinya, rumah mewah, saham perusahaan, dan tabungan miliaran rupiah atas nama Maya. Di dalam kotak kayu itu terdapat cincin pernikahan mereka yang dulu sempat dibuang Maya, serta sebuah surat berbercak noda darah kering. Untuk Maya, nafasku yang singkat. Jangan menangis saat membaca surat ini. Kamu tahu, hari-hari terindah dalam hidupku bukanlah saat aku menjadi pewaris kaya raya, melainkan saat aku tidur di lantai dingin rumahmu dan kamu memanggil namaku. Terima kasih sudah mencintaiku bukan karena hartaku, melainkan karena diriku apa adanya. Aku pergi dengan hati yang penuh, Maya. Harta ini bukan ganti rugi atas masa lalumu, tapi bekal agar tidak ada lagi orang yang bisa merendahkanmu. Hiduplah dengan bahagia, carilah kebahagiaanmu kembali. Aku mencintaimu, dulu, kini, dan selamanya. Maya memeluk surat itu erat-erat ke dadanya. Penyesalan mendalam mencabik jiwanya. Mengapa di awal pernikahan ia harus membuang-buang waktu dengan kebencian dan keangkuhan? Mengapa ia baru menyadari cinta itu saat pemiliknya telah tertutup tanah? Maya kini memang menjadi wanita kaya raya, hidup bergelimang harta. Namun setiap malam di dalam rumah mewahnya yang megah namun sepi, ia selalu berdiri di jendela menatap bintang-bintang sambil memegang cincin pernikahan mereka. Ia sadar, uang sebanyak apapun tidak akan pernah bisa membeli kembali satu detik saja bersama Aris. Kisah Maya dan Aris menyisakan pelajaran hidup yang sangat mahal untuk kita semua. Jangan pernah menilai bungkusan. Ketulusan dan kebaikan tertinggi seringkali tersembunyi di balik penampilan yang paling sederhana. Jangan menunda mencintai. Waktu adalah pencuri yang dingin. Jangan habiskan hari-harimu dengan gengsi dan kebencian. Karena saat kamu sadar, orang yang mencintaimu mungkin sudah tak ada lagi di dunia. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar kisah Maya dan Aris ini? Apakah ada di antara kalian yang pernah menyesal karena terlambat menyadari ketulusan seseorang? Cobalah tulis perasaan dan cerita singkat kalian di kolom komentar bawah ya. Mari kita saling berbagi penguat. Dan jangan lupa tulis juga dari kota mana kalian menyimak video ini. Serta mari kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa di kolom komentar. Semoga kita semua selalu dianugerahi kepekaan hati untuk menghargai orang-orang yang tulus menyayangi kita sebelum terlambat. Dan semoga siapapun yang sedang kehilangan orang tercinta diberikan ketabahan ekstra. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang butuh mendengar pesan moral ini. Sampai jumpa di kisah emosional berikutnya.